Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Jadi, Warni. nama saya Lilis Rosita Jamil. Dari semester 7 Winasema Banten, saya mengadakan PLP Unpas. Jadi, kita sama-sama belajar, kita sharing bareng aja, bukan saya. So, what is caption? Siapa di sini yang tahu tentang caption? Caption itu kan tentang mendeskripsikan foto, video, dan juga yang lainnya. Jadi, kalau kalian di sini yakin banget sih, Miss, kalau kalian di sini pasti punya yang namanya sosial media. Jadi, setiap sosial media kayak misalkan Instagram, Twitter, or Facebook, kalian pasti pernah dong mendeskripsikan foto-foto dan video kalian yang pernah kalian unggah di sosial media. Nah, caption ini bisa berupa kata-kata tersebut. Nah, itu tuh yang disebut dengan caption. Share materi aja dulu ya. Now we learn about caption. So, what is caption? Caption is a brief description that identifies a picture, video, table, or graph. Jadi, caption ini bisa berupa sebuah kata untuk dideskripsikan, seperti mendeskripsikan sebuah foto, video, table, ataupun grafik yang kita publish maupun upload. Nah, caption ini bisa berupa sebuah kata atau word atau bahkan lebih dari satu kata, yaitu phrase, atau bahkan juga berbentuk complete sentence atau kalimat yang utuh. Nah, kenapa sih kita tuh harus nulis caption? Social function or purpose caption. Jadi, tujuan dari caption ini yang pertama yaitu helping the reader or viewers to understand information that might not be in picture, video, table, or graph. Yaitu untuk menginformasikan atau membantu para reader dan juga viewers untuk memahami dan juga mengetahui what information, what's happening, yaitu apa sih yang terjadi dalam sebuah gambar, video, tabel, dan juga grafik. Nah, selanjutnya yang kedua tuh convey certain message, yaitu ataupun untuk menyampaikan sebuah pesan tertentu melalui gambar maupun video yang kita upload. Nah, sebenarnya tidak semua gambar ataupun video harus memakaikan caption. Atau kadang kita kalau lagi buat sosial media gitu, unggah foto di Instagram misalnya, itu menggunakan caption no chat, ya, no caption, karena emang semua informasi udah tersampaikan lewat foto maupun video yang kita unggah. Jadi kadang caption itu cuma sebagai pemanis aja ya teman-teman. Oke, nah secara umum ada 6 jenis caption. The first is identification bar, 2 is group identification, 3 is outline, 4 is summary, 5 is expanded, and 6 is quote. Okay, next slide. The first is identification bar. Is tell about who, yaitu who someone in the pic. This type of caption mentions who is in the picture, and we use this type in there is only one person in the photo or video. Jadi, identification bar ini menjelaskan subjek yang ada di dalam sebuah gambar. Nah, oke, next slide. Nah, here's the example. Nah, sekarang coba perhatikan dan juga pahami dari caption yang ada di gambar tersebut. Oke, kita baca bareng-bareng aja kali ya. A woman walks among the bell-shaped spires of Indonesia's Borobudur, the world's largest Buddhist temple. Nah, di caption tersebut menjelaskan bahwa ada seorang wanita, a woman, yang berada di antara stupa-stupa dari Candi Borobudur. Nah, di sini yang disebutkan hanya a woman, berarti menunjuk ke seorang wanita yang menjadi subjeknya, yang dijelaskan di dalam caption tersebut. You got the point?
Jadi sebenarnya identification of bar ini tidak terlalu lengkap karena hanya mendeskripsikan satu subjek saja. Oke, selanjutnya, next slide. Oh, two is group identification. Is to use to identify the subject are more than one. Nah, sebenarnya jenis group identification ini itu hampir sama dengan yang tadi, identification of bar. Nah, jenis ini sebenarnya hanya berbeda sedikit, yaitu hanya mengidentifikasikan subjek yang lebih dari satu orang, more than one. Nah, oke, next slide. Here's the example. Oke, kita baca aja ya. Sambil baca dalam hati nggak apa-apa deh. Dr. Garden, Elite Director of the UA Sever Heart Center, front. Jadi ini jelasin kalau Dr. Garden ini itu yang berada di depan nih, yang pakai jas warna hitam dengan dasi berwarna apa tuh? Biru. Lanjut with co-directors. Itu maksudnya bersama co-directorsnya. Left to right, yaitu dari kiri ke kanan. Ada Carl Beacon, MD, ada Carol Giorgio yang cewek, dan juga Robert S. Pastan. Nah, mereka ini lebih dari satu orang ya subjeknya. Three is Cutline. It tells about who and what. This type of caption mention who are the subject in the picture and what the activity they do. Nah, jadi jenis cutline ini artinya caption yang cutline ini menjelaskan tentang siapa sih subjek yang ada di dalam gambar atau video tersebut dan subjek itu sedang melakukan kegiatan apa sih gitu. Nah, jenis cutline ini sering kita temukan dirinya karena ini tuh biasanya cutline ini terdapat di dalam artikel, koran, atau media cetak lainnya, bisa itu offline maupun online ya. Oke, kita baca dulu captionnya. Indonesia Gracia Poli and Indonesians Apreni Rahayu, left sebelah kiri, celebrate after winning their women's doubles badminton semifinal match against South Korean Shin Song-chan and South Korea Lee Soo-hee. Nah, jadi artinya itu dua orang ini sedang merayakan kemenangan saat meraih medali emas kemarin. Nah, ini yang dinamakan dengan cutline. Jadi mengidentifikasikan subjeknya siapa ya? Subjeknya itu adalah Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu. Nah, selanjutnya what? What berarti apa sih, mereka tuh lagi ngapain di gambar ini sambil senyum-senyum ini tuh ngapain ya? Berarti mereka itu sedang merayakan kemenangan karena terlihat dari raut wajahnya juga udah seneng banget ya. Dan saat meraih medali emas. Nah, itu what-nya ya, teman-teman. Selanjutnya is about summary. A summary itu adalah jenis keempat dari caption nih, yaitu full explanation about subject, activity, time, detail, location detail, and why is happened. Wah, ini tuh menyangkut 5W. 5W. What is 5W? What, who, when, where, and why. Okay. Subjek pada gambar kegiatan yang dilakukan waktu kejadian ini adalah menggambarkan subjek, yaitu kegiatan yang dilakukan, what, waktu kejadian, when, lalu lokasi kejadian itu where, and alasan mengapa kegiatan tersebut dilakukan atau why. Wah, berarti hampir lengkap summary ini. Penjelasan caption ini benar-benar mewakili 5W dalam sebuah caption. Oke, here's the example. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya apa yang ada di gambar ini. Kayak ya ini itu sedang vaksinisasi. Beberapa orang yang sedang vaksin. Oke, kita baca ya. Vaccinator administers of COVID-19 vaccine to a foreigner during a vaccination drive in Sanur dan Pasar Bali on June 22, 2021. Around 5 years foreigners have revisited their second shot of the COVID-19 vaccine in the city. Nah,
Jadi, yang dilakukan oleh di gambar ini itu sedang melakukan vaksinisasi COVID-19. Lalu kita cari nih, siapa ya yang ada di dalam gambar ini? Berarti yang ada di dalam gambar ini adalah a vaccinator administers atau petugas vaksinisasinya dan juga foreigner atau orang asing yang lagi divaksin. Nah, itu who-nya. Sekarang when. When, kapan ya kejadian ini berlangsung? Ini terjadi pada tanggal 22 Juni 2021. Dan where, di mana sih tempatnya? Yaitu Drive-In Sanur dan Pasar Bali, yaitu ada di Sanur dan Pasar Bali. Nah, lalu why? Why, alasannya kenapa sih gitu divaksin? Karena ternyata di situ ada tulisan sekitar 500 orang sudah menerima vaksin. Jadi alasannya karena itu. Lalu gak ada poin ya. Five is expanded, yaitu menyangkut WY and YH. Jadi maksudnya di sini jenis expanded ini mirip dengan summary, yaitu Longer version of summary caption. This also include how the event occurred. Maksudnya di sini itu lebih lengkap. Sudah gitu informasi yang disajikan disertai detail bagaimana sih kejadian tersebut. Kalian bisa lihat ya di gambar tersebut tuh ada kakek-kakek yang lagi naik sepeda. Nah, orang yang bawa sepeda ini rapi dengan menggunakan masker untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan captionnya bacaannya itu responsible citizen. Semarang citizens cycle at the city Old Town area wearing mask on June 6 according to Professor Wiku Adhisa Smito. 27% of village and sub-district nationwide show low adherence to mask rules. Nah, caption ini artinya penduduk yang bertanggung jawab masyarakat Semarang bersepeda di Kota Tua sambil memakai masker pada tanggal 6 Juni. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya, siapa sih yang ada di dalam gambar tersebut. Who-nya itu adalah citizen-nya ya, penduduk. Lalu what? Kegiatan apa yang dilakukan di gambar tersebut? Yaitu bersepeda ya. Lanjut, kemudian where-nya. Where-nya itu di mana ya? Itu ada di Kota Tua. Dan juga when-nya. When-nya itu pada tanggal 6 Juni. Oke, selanjutnya ada quote nih. Quote-nya itu dari Profesor Wiku yang menambahkan nih katanya ada 27% masyarakat di desa dan di kecamatan itu yang malas untuk menggunakan masker untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi lengkapnya kalau expanded ini ditambahkan quote-nya. Nah, ini contohnya ya quote tadi. Quote yang menggambarkan. Nah, kenapa ada gambar orang? Karena itu adalah pencetus dari quote tersebut. Oke, lanjut lagi slide selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yang pasti kalian pikirin itu pasti gimana sih cara nulis caption, terutama good caption ya, caption yang baik gitu. Caption yang baik itu yaitu caption yang sesuai dengan unsur kebahasaan. Ada beberapa rules in writing a caption, yaitu aturan dalam menulis caption. Ada 7 ya. Yang pertama itu supply specific information answering 5W1H question. Nah, maksudnya ini yaitu informasi-informasi yang spesifik, yaitu seperti kita dalam caption tersebut bisa menjawab 5W1H, seperti yang tadi explained ya. Lanjut, to is use present tense on the first sentence. Nah, biasanya itu menggunakan present tense, yaitu untuk mendeskripsikan apa sih yang sedang terjadi saat ini, dan sebenarnya mayoritas juga orang-orang yang memakai caption juga memakai present tense ini. Mungkin ada juga yang pakai past tense itu untuk kayak cerita gitu. Di captionnya cerita tentang masa lalu, biasanya kayak gitu. Tapi kebanyakan pakai present tense ya. 3 is caption is written in complete sentence. Nah, complete sentence itu apa? Yang tadi sudah dijelaskan ya di explained it. Nah, menyangkut 5W1H dan juga quote. Oke.
Next is for clearly identify the subject, not the obvious. Jadi caption yang baik itu mengidentifikasi subjek maupun objek dari gambar maupun video tanpa benar-benar memberikan detail. Jadi kalau gambar yang kalian post itu sudah jelas, sudah nggak usah gitu ditambahin informasi yang lebih spesifik lagi, ya nggak apa-apa. Itu namanya clearly identify. Oke, nah selanjutnya 5 is clear and short, yaitu jelas dan juga pendek. 6 relevant and provide contents. Jadi sebuah caption itu harus relevan dan juga sesuai gitu antara konteks dengan gambarnya. Draws the reader into the article. Jadi biasanya caption ini biasanya ada terdapat di dalam artikel maupun koran. Dan maksud dari poin ketujuh ini itu mengambil perhatian para pembaca atau readers, jadi biar mau membaca secara utuh gitu. Jadi sebenarnya ini teknik buat biar kita baca satu artikel gitu. How to write the caption? Bagaimana cara menulisnya? The first is observe the picture or video that you will give the caption, yaitu mengamati gambar yang akan ditulis captionnya. Kalian amati nih, kalian habis foto ngapain, atau kalian dapat foto apa, dan kalian harus paham dulu nih, ini foto menjelaskan tentang apa. 3 is write a sentence or phrase under the picture, yaitu menulis kalimat ataupun frasa di bawah gambar. Ya, jadi setelah kalian ngamatin, mikirin, sekarang nulis gitu. Is there any question? Oke, mohon maaf ada banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.